Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng dengan tema tetap waspada COVID-19 dan gagal ginjal akut pada anak. Dan tentunya Anda bisa melihat tayangan ini melalui TV digital atau melalui aplikasi JPM Stream dengan cara download di aplikasi Google Play Store. Baik, pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada November 2022 ini kembali tinggi dengan penambahan perharinya mencapai 6 ribuan per kasus. Dan tentunya angka kematian terbanyak pada golongan usia lanjut. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, ini juga kasus gagal ginjal akut banyak menyerang anak-anak berusia 6 bulan sampai 18 tahun. Nah, adanya kenaikan ini terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, di mana sebanyak 189 kasus telah dilaporkan dan paling banyak didominasi oleh anak berusia 1 hingga 5 tahun. Dan tentunya untuk mengupas kedua permasalahan tersebut, bersama kami telah hadir para narasumber yang berkompeten terkait permasalahan tersebut, yaitu ada Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati. Halo dokter, ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Juga ada Dr. Isfandiar Fahmi SPA dari Rumah Sakit Umum Daerah RAA Swondopati. Apa kabar Dr. Fahmi? Ya, baik Ibu. Baik. Dan di sampingnya ada Dr. Edi Mulyono SPD dari RSUD RAA Swondopati. Dr. Edi, apa kabar? Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Baik, dan pemirsa, langsung saja kita mulai untuk acara bincang-bincang talk show kali ini ya Bapak ya. Yang pertama dengan Dr. Ari. Dr. Ari, saya mau tanya nih terkait dengan XBB. Nah, bisa dijelaskan apa sih dokter XBB itu? Iya, jadi mungkin juga terima kasih ya, saya sudah ditemani dari Dr. Suwondo ya, dari Rumah Sakit Dr. Suwondo Pati. Jadi kaitannya dengan XBB memang sudah itu subvarian ya sebetulnya ya dari COVID-19 yang sudah kita alami 2,5 tahun ini ya. Hampir 3 tahun ini kita mengalami pandemi, dan ini sebetulnya adalah subvarian yang sudah ada di Indonesia sejak Oktober ya. Jadi kalau untuk Jawa Tengah itu masuknya terlaporkan XBB ini 14 Oktober ya. Jadi itu dan itu sebetulnya bukan karena pergerakan, tapi karena memang terjadi mutasi ya dari virus corona ya, omikronnya ya. Jadi omikronnya itu mengalami mutasi. Jadi sehingga kita sebetulnya sih tinggal meningkatkan kewaspadaan ya saat ini, karena protokol kesehatan sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Hanya saja yang kita harus dorong ya, untuk terutama untuk 7 kabupaten kota di eks wilayah Karisidenan Pati ini ya, mulai dari Pati, Demak, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, dan Grobogan, ini adalah tentunya adalah booster ya, vaksinasi boosternya. Yeah. Yeah. Oke, baik. Dan untuk perkembangan terakhir kali ini terkait dengan virus XBB ini bagaimana dokter kondisinya? Iya, untuk saat ini tuh ada 3 varian ya yang masuk ke Indonesia. Itu XBA 2.75, kemudian XBB dan XBB 1, kemudian yang BQ 1 ya. Itu kalau yang XBA 275 itu dari India ya. Jadi itu virusnya mirip yang di India. Kemudian yang XBB dan XBB 1 ini Singapura ya, dari Singapura. Jadi mirip Singapura. Ini yang paling tinggi yang sekarang sedang sudah beredar di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah juga sudah ditemukan kemarin ya, ada sekitar 14 mungkin kalau tidak keliru yang sudah tertracing ya, itu XBB 1 ya Singapura. Kemudian BQ 1 ini yang dari Eropa dan juga dari Amerika ya, negara-negara di Amerika. Ya, kemarin kita juga sudah ada pertemuan G20 ya, mungkin ini juga nanti kalau protokol kesehatannya bocor ya bisa saja nanti juga meningkat gitu ya. Jadi kemarin juga ada ditemukan juga yang terakhir di Solo ya, karena juga di sana ada pertemuan G20 juga. Tapi bukan itu ya. Jadi yang jelas adalah kewaspadaannya, karena tingkat penularannya itu sangat cepat sekali, cepat memuncak gitu ya, kemudian akan cepat hilang. Nah, cuma hospitalisasinya itu dengan yang varian BA5 dan BA4 ini
nggak jauh beda gitu ya. Jadi kefatalannya itu mulai nampak. Mungkin nanti dari Dokter Edi dan Dokter Evan nanti bisa menjelaskan ya bagaimana pengaruhnya nanti untuk kasus di lansia atau kelompok rentan, kemudian juga dari anak ya. Anak-anak. Ya. Apalagi dalam terakhir ini untuk peningkatannya sudah mencapai 78% sendiri ya Pak ya. 78% kasus aktifnya ya. Jadi kasus aktifnya seperti itu. Ya, sementara booster kita yang di 7 kabupaten, terutama yang di Ekspade ini masih di bawah 30% untuk yang booster. Lansianya juga masih sangat rendah lagi ya, di bawah 20% ya dari populasi yang harus divaksin. Nah, sehingga sebetulnya kalau yang namanya kesehatan ya, itu yang kita dorong sebetulnya adalah peran aktif masyarakat ya. Masyarakat kita itu harusnya diaktifkan kembali, jangan percaya hoax gitu ya, karena pemerintah ini sangat berupaya untuk melakukan upaya yang optimal sehingga kasus-kasus itu memang betul-betul tidak menjadi fatal. Baik. Karena imunitasnya harus naik. Nah, gitu. tentunya masih berkaitan dengan kasus COVID-19 ya, Dokter Ari. Saya mau bertanya lanjut nih kepada Dokter Edi. Dok, untuk kasus COVID-19 ini memang untuk kasus kematian terbanyak pada lansia, betul dokter? Iya. Dan kalau boleh tahu apa sih dok penyebabnya? Ya. Terima kasih. Jadi lansia ini merupakan kelompok rentan. Ya, jadi beberapa kelompok rentan yang lain, misalnya orang-orang yang orang hamil, kemudian orang yang minum obat secara rutin, HIV/AIDS, ini termasuk kelompok rentan. Lansia ini mendominasi pada kasus-kasus COVID, kemudian juga tingkat kematiannya dikarenakan memang secara alamiah lansia, ya, kita kembali ke lansia adalah menurut paparan WHO adalah 60 tahun ke atas, untuk negara berkembang, untuk negara maju adalah 65 tahun batasannya. Ini merupakan intinya pada lansia itu sudah terjadi suatu penyakit penyerta, penyakit komorbid. Ini yang memperberat kasus. Seandainya kasus itu mungkin pada orang-orang dewasa muda, mungkin tidak sampai ke arah gejala sedang atau berat atau kritis ya, sampai masuk ICU. Tapi kalau pada lansia, pertama gejala pada lansia kadang sangat sumir. Pertama yang sering diderita adalah nafsu makan yang turun. Jarang sekali orang lansia itu sampai panasnya 38, sangat jarang. Kalaupun ada berarti tingkat infeksinya sudah lanjut. Kemudian agak sesek, agak batuk, mungkin ngajarnya cuma ada nyeri tenggorokan. Ini yang kadang di lansia. Cuman kadang lansia ini kan sudah penyakit, katakanlah punya penyakit jantung, kadang juga dadanya nyeri, dia punya penyakit paru, obstruksi kronis, kadang juga sesek. Lah, ini yang kadang berdampingan antara COVID dengan lansia. Intinya yang paling penting adalah diagnosa dini, Pak. Ini maaf, untuk lansia sudah ada kelompok-kelompok di masyarakat. Maaf, tenaga dokter atau mungkin keluarganya harus punya kepedulian yang tinggi terhadap COVID ini, walaupun kita harus tetap waspada. Baik, jadi untuk faktor penyebabnya sendiri sebagian adalah penyakit penyerta ya dokter ya. Kemudian apa sih dok yang perlu diwaspadai bagi para lansia terkait COVID-19 ini? Ya, artinya kita kembali pada lansia. Kita walaupun lansia tetap punya harus imunitas. Kembali ke imunisasi. Jadi COVID ini harus kita lawan dengan apa? Hanya ada dua, imunisasi dan 3M ke 5M. Itu saja Pak upaya kita ya. Baik, jadi tentunya yang harus diwaspadai ada 3M tadi, terus kemudian imunitas, dan tentunya untuk berpikir selalu bahagia juga penting. Wah, ya dokter ya. Ini sangat menunjang imunitas Mbak ya. Betul sekali. Baik, dan tentunya kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi, bakal bincang-bincang dengan Pak Ari, Dokter Edi, dan juga Dokter Fahmi. Tapi kita jeda pariwara dulu ya dokter ya. Baik, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana karena Anda masih tetap bisa melihat tayangan program Bangga Jateng sesaat lagi. Jadi tetap di sini.
Baik pemirsa, kembali lagi dan masih di program Bangga Jateng dan masih dengan tema tetap waspada COVID-19 dan gagal ginjal akut pada anak. Dan tentunya pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol lagi dengan Dokter Ari ya. Dokter, ini kita masih, saya masih penasaran dengan ini seberapa bahayanya sih dok untuk XBB ini lebih menular dari COVID-19 sebelumnya? Iya, jadi menurut informasi dari WHO ini kan menjadi varian subvarian of concern ya untuk dunia global, dan itu kemarin disampaikan juga dari Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk pengalaman di Singapura ya, karena ini penyakit baru jadi adanya cuma pengalaman. Jadi pengalaman peningkatan kasus di Singapura itu lebih cepat naiknya dibanding dengan yang Omicron. Bahkan dengan yang Delta itu cepat sekali. Jadi langsung kasus aktifnya itu langsung meningkat tajam waktu itu. Tapi memang di Singapura itu kan juga sama, sudah mulai lepas masker, tapi vaksinasinya sudah banyak. Ya sudah sampai booster kedua. Sementara kita ini yang justru terutama yang Karisdingan Pati ini ya, tadi 7 kabupaten ini harus didorong benar ini ya. Jadi 70% minimal populasi untuk membuat kekebalan komunitas gitu ya. Jadi teorinya seperti itu kemarin, secara komunitas seperti itu. Untuk tingkat tularnya itu mendekati yang BA5 ya, BA5 dan juga BA4 yang kemarin outbreak di bulan pertengahan 2021 ya. Kemudian awal tahun 2022 ya. Itu kemudian ada Omicron itu kalau di Jawa Tengah Februari Maret itu puncaknya. Itu Omicron. Itu dengan kasus kefatalan lebih tinggi sedikit di Omicron, tapi lebih mendekati yang BA5 dan BA4. Jadi itu infonya dari Kemenkes seperti itu yang terakhir. Kemudian kasusnya ini cepat sekali. Jadi kalau kecepatan mencapai puncaknya nanti diperkirakan kalau ini dibiarkan alami itu tertinggi nanti di bulan Januari. Ya, Januari Februari itu kita mencapai puncaknya dan harapannya segera terus turun. Nah, cuma masalahnya hospitalisasi kita menjadi besar karena kita imunitasnya kita cukup tinggi. Ya, jadi kurang ya. Jadi terutama tadi ya kelompok rentan yang disampaikan Pak Dr. Edi tadi itu harus segera didorong ini untuk segera menggugah kembali semangat masyarakat untuk booster ya, karena baik. Kalau untuk vaksin ampuh yang bisa menangkal XBB sendiri apa nih Dokter Ari? Tidak, sebetulnya vaksin itu bukan obat ya. Jadi mungkin nanti akan disampaikan Dr. Edi dan juga Pak Ivan ya, nanti Dr. Ivan. Jadi vaksin itu adalah upaya tubuh untuk membuat kekebalan dengan memasukkan bagian fragmentasi dari virus yang sudah mati gitu ya ke dalam tubuh kita. Jadi melatih kekebalan sebetulnya. Jadi tidak ada yang ampuh dan sebagainya. Untuk saat ini di Jawa Tengah ini ada 10.000 dosis yang sudah tersedia dan ini harus dihabiskan Mbak sampai akhir November ini. Karena setelah itu nanti kita akan sambung lagi dengan vaksin Indovac ya, buatan Indonesia. Ya, ini juga nanti akan disambung nanti untuk usia saat ini uji klinisnya kemarin dari Kemenkes sudah 18 plus aman gitu ya. Seperti itu. Baik, oke. Kita lanjut dulu ke Dokter Edi nih. Ya. Dokter Edi masih berkaitan dengan lansia tadi ya dokter ya. Bagaimana sih dokter, apa sih yang harus dilakukan masyarakat terutama lansia agar tidak terkena COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya hampir sama dengan yang lain-lainnya ya, kelompok lansia. Memang kita harus lebih waspada karena memang tingkat imunitasnya pada lansia ini yang kadang rendah. Kembali lagi adalah di sini saya mendorong para lansia ex wilayah Karisdingan Pati atau Pati dan sekitarnya, marilah berbondong-bondong untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Ya, kemudian di Balkesmas ini di Pati ini juga sudah siap, sudah ready. Jadi jangan takut. Dokter akan melakukan pemeriksaan. Boleh tidaknya. Belum tentu kalau punya diabetes tidak boleh.
Belum tentu kalau punya jantung tidak boleh. Jadi sepanjang yang saya laksanakan, pasien-pasien dengan penyakit penyerta jangan khawatir untuk diimunisasi. Yang penting dokter sudah menyatakan stabil, artinya tidak didapatkan penyakit akut, diizinkan ya. Itu ya dokter yang harus perlu berkali-kali diedukasi kepada masyarakat. Betul, ya. ini karena bagaimanapun kita jangan lelah ya, karena dalam kondisi pandemi seperti ini tidak bisa kita berpikir orang per orang, kita harus secara bersama-sama, kita ini warga ya, jadi harus simultan, tidak bisa. Karena apa? Kita sering bertemu, kita sering ini, kalau tidak diimunisasi bagaimana? Dan penyakit ini kadang datang dengan tidak terduga. Dok, saya sakit perut. Dok, saya mencret. Ternyata kita screening positif. Nah, itu yang kadang tadi saya ngomong bahwa dokter harus lebih peduli, lebih waspada juga supaya penyakit ini tidak, artinya underdiagnostic. Kita harus punya pasang mata dan telinga lebih tajam supaya kasus-kasus ini lebih tertangani. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Edi. Dan kita berlanjut dulu ke Dokter Fahmi. Dok, tadi kan kaitannya masih dengan COVID-19, ini yang diserang adalah para lansia. Nah, kemudian untuk kasus pada anak-anak sendiri bagaimana Dok untuk saat ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk bicara COVID memang pada anak itu memang sama ya dengan lansia. Mungkin dia bayi anak itu juga kekebalan tubuhnya belum terlalu sempurna. Memang kita saat ini lebih istilahnya meningkatkan pencegahan preventif daripada kuratif mengobati. Memang COVID ini kan virus baru, jadi kita mengurangi penularan dengan biasanya memang anak itu gejalanya tidak terlalu khas Ibu. Biasa seperti batuk pilek biasa, batuk pilek, demam, terus sesak napas itu biasa. Memang untuk itu ya sama saya setuju dengan Dr. Ari, yaitu pencegahan utama yaitu vaksinasi. Dan memang dari UKK anak, IDAI anak itu memang lebih menekankan imunisasi, terutama untuk yang imunisasi yang dasar. Ya. Nah, memang COVID ini sudah baru kita yang dasar dilengkapi, misalkan paling dari awal lahir misalkan kayak 0 hari itu hepatitis B, kemudian berikutnya ada BCG, itu sangat membantu mengurangi mobilitas dan mortalitas dari selanjutnya. Dalam arti ini adalah nanti kalau dewasa, kalau sudah menjadi anak-anak itu lebih aman dan lebih tidak terkena virus yang kayak ini. Jadi memang dari analisa dari UKK IDAI itu memang kita istilahnya melengkapi imunisasi yang dasar ya. Iya. Sampai itu ada DPT juga kan. Ya. Baik, jadi untuk imunisasi yang lengkap dari dini itu juga bisa menjamin sang anak ya dokter ya, Iya, untuk bisa sekali, lebih sedikit untuk terkena COVID-19. Iya, Dokter, akhir-akhir ini kan yang sedang viral ya dokter ya, iya. itu terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak. Betul Iya. ya dokter ya? Nah mungkin bisa dijelaskan apa sih dokter itu gangguan ginjal akut pada anak dan bagaimana tanda-tanda dan gejalanya dokter? Iya, betul sekali Bu. Memang ini lagi viral ya, apalagi banyak kasusnya adalah gangguan ginjal akut. Gangguan ginjal akut adalah penurunan secara cepat dan tiba-tiba dari filtrasi ginjal atau fungsi ginjal, yaitu ginjal adalah kan fungsinya menyaring sisa-sisa dalam tubuh ya. Itu ada gangguan yang sebelumnya memang tidak ada penyakit pada anak itu. Jadi anak yang normal tidak ada kasus apa-apa, dia terjadi gangguan filtrasi. Biasanya ditandai dengan penurunan atau berkurangnya urin atau pipisnya dari anak tersebut. Dengan dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Ya. Laboratorium biasanya dicek adalah kadar ureum dalam darah dan kreatinin. Biasanya itu meningkat yang drastis. Gitu, Bu.
Baik, kemudian untuk penyebabnya sendiri apa dokter dan bagaimana cara pengobatannya? Iya. Untuk penyebabnya memang ada 3 analisa ya. Yang pertama adalah sebelum ginjal, prerenal itu, atau ginjal sendiri yang sakit, atau setelah ginjal atau postrenal lebih sering dikatakan. Kalau sebelum ginjal biasanya karena kasusnya atau penyakitnya sering penurunan atau dehidrasi yang berat, kemudian ada perdarahan yang hebat, itu bisa dari sebelum ginjal. Kalau ginjal sendiri biasanya kalau pada anak-anak, memang anak itu gampang terkena ya, infeksi bisa, atau radang di ginjal sendiri, kemudian dari makanan atau minuman anak-anak yang dikonsumsi tiap hari itu sangat berpengaruh. Kemudian kalau yang setelah ginjal atau postrenal biasanya karena gangguan dari salah satunya adalah untuk laki-laki itu di preposiumnya atau di ujung penisnya yang belum sunat atau sirkumsisi. Biasanya itu salurannya menyempit atau kecil sekali yang pertama. Kemudian kebiasaan memakai pampers itu juga pengaruh ke sana. Bisa Jadi ya, kalau dokter, ya? bisa, jadi kalau sering memakai pampers, apalagi sanitasinya kurang dijaga, bisa menjadi radang di situ, kemudian salurannya meradang, ada infeksi yang berulang, bisa menjadi gangguan ginjal. Untuk pengobatannya sendiri dokter? Ya memang untuk mengobatinya ya untuk yang pertama tadi ya memang harus pemberian cairan yang cukup, kemudian menjaga makan minumnya tadi, kemudian yang ketiga bisa mengurangi saluran yang tadi yang menyempit, bisa dengan sanitasi yang bagus atau sirkumsisi ya Ibu. Baik, oke, sangat menarik, dan kita masih ada 1 segmen lagi, kita masih bakal berbincang-bincang lagi, tapi kita jeda pariwara dulu ya dokter ya. Dan pemirsa tetap di sini, jangan kemana-mana, dan Anda bisa menyaksikan program Bangga Jateng yaitu melalui TV digital atau melalui aplikasi JPM Stream dengan cara download di aplikasi Google Play Store. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap menyaksikan program Bangga Jateng dengan tema tetap waspada COVID-19 dan gangguan ginjal akut pada anak. Dan masih bersama dengan Dr. Ari, ada Dr. Edi juga Dr. Fahmi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini untuk Dr. Edi. Dokter, untuk para lansia, apakah vaksin booster ini masih sangat diperlukan? Apalagi mengingat saat ini untuk di wilayah Pati dan sekitarnya prosentasenya juga masih sangat kecil ya dokter untuk booster. Untuk para lansia ini bagaimana dokter? Terima kasih Mbak. Ingin saya tegaskan di sini, lansia bukan sangat perlu ini ya untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi COVID ini ya, booster apalagi. Bahkan saya sering mendapatkan beberapa pasien saya sendiri itu malah belum sama sekali. Ini yang saya sedih ya. Jadi ini pada forum ini saya ingin mengajak masyarakat luas ya, Pati dan sekitarnya, marilah mendatangi fasilitas kesehatan yang sudah menyediakan ini ya. Karena apa? Ini kita lebih baik mencegah daripada kita terkena ya. Itu prinsip dari penyakit infeksi adalah lebih mencegah daripada mengobati. Iya, Demikian, jadi pastinya untuk lansia juga harus tetap dan wajib booster ya. Malah harus. Malah harus. Iya. Ya, jadi ini kita
pemerintah sudah menyediakan bahkan sampai booster yang kedua, ya. Jadi silahkan, ini sudah difasilitasi oleh pemerintah begitu baiknya menyediakan, masa kita ini tinggal datang saja kok. Nah, jadi silahkan, ada kesulitan menghubungi tenaga medis terdekat atau yang tersedia, akan dengan senang hati kami melayani. Baik, terima kasih Dokter Edi. Berlanjut lagi ke Dokter Fahmi. Dokter, masih terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak nih dokter. Upaya pencegahan seperti apa sih yang harus dilakukan agar terhindar dari gagal ginjal akut, atau tadi dokter bilang gangguan ginjal akut gitu ya dokter ya? Apa nih dok untuk pencegahannya sendiri? Iya, ini untuk pencegahannya itu sama ya dok, vaksinasi, imunisasi juga. Kemudian tadi kan ada tiga penyebab kemungkinan ya, sebelum ginjal, ginjal sendiri, dan setelah ginjal ya. Memang ini kan musim lagi sakit, diare, batuk, pilek, muntah ya, itu sangat pengaruh ke ginjal juga, dalam arti kehilangan cairan yang berlebih dalam waktu cepat itu juga mempengaruhi kesehatan ginjal. Jadi kita kalau ada tanda-tanda dehidrasi, anaknya lemes, kesadarannya menurun, biasanya aktif tapi kok sekarang minumnya tidak mau, terus ngantuk, suka ngantuk, itu hati-hati kekurangan cairan ya, periksa ke terdekat ya, pusat kesehatan terdekat. Yang untuk ginjal sendiri, kita memang saat ini kan memang banyak makanan minuman yang bervariasi sekali ya. Ya, itu harapannya Bapak Ibu menjaga putra putrinya sendiri untuk mengawasi minuman dan makanan yang aman. Yang aman yang bagaimana? Yang tidak terlalu banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, pewarna, itu juga sangat membantu kesehatan ginjal sendiri. Untuk yang setelah ginjal penyebabnya, untuk laki-laki memang ya paling sering adalah sering dilihat alat kelaminnya, itu penisnya dilihat. Kalau memang belum sunat ya dilihat, dibersihkan tiap hari, mungkin tiap pagi. Kalau memang perlu pampers ya diawasi pampersnya apakah sudah terlalu lama gitu. Dan juga diajari untuk toilet training untuk balita kita ya. Itu dimulai dari umur berapa sih dok? Biasanya toilet training itu ya baru dari kecil Ibu, mungkin dari umur 1 bulan sudah diajari, misalkan pagi istilahnya kalau di orang Jawa itu ditatur, diajari buang air kecil tiap pagi, sampai ya balita biasanya masih perlu diajari untuk toilet training. Oke, baik. Ya. Satu lagi dokter, untuk pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan gangguan ginjal akut ini pada anak seperti apa dokter? Monggo. Iya, memang gangguan ginjal itu bisa dari infeksi, dari makanan minuman ya. Infeksi dalam arti ini yang paling sering yang viral adalah COVID ya. COVID itu sendiri kan selain vaksinasi dasar yang wajib, yang paling utama adalah BCG tadi ya, dan tentunya yang lain juga polio, DPT, itu kita mencegah dengan cuci tangan. Jangan lupa balita kita diajari cuci tangan, kemudian penggunaan masker yang sudah sekolah mungkin ya, preschool atau sudah sekolah pakai masker. Terus juga tadi makanan sama minumannya hati-hati, jangan terlalu banyak yang berpengawet, minuman cair ya, yang berwarna juga hati-hati. Baik, terima kasih Dokter Fahmi, dan kita berlanjut ke Dokter Edi. Dokter, apa nih dok untuk pesan-pesan kepada masyarakat terutama pada lansia nih dok terkait dengan COVID-19? Terima kasih Mbak. Harapan saya kepada saudara kita yang lansia, atau kalau medis menyebutnya geriatri Mbak ya. Jadi ini jangan takut-takut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk meminta vaksinasi. Kami dengan senang hati akan memberikan layanan ya. Intinya tetap 3M ya. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, plus vaksinasi. Sangat-sangat penting ya. Fasilitas sudah ada,
vaksinnya sudah siap, tinggal kemauan dari saudara kita ini untuk datang. Dan jangan takut, walaupun ada penyakit penyerta, silakan. Kami petugas kesehatan akan melakukan screening. Ya, demikian dari. Baik, itu ya buat Mbah Kakung dan Mbah Huti ya, yang jangan lupa dengerin kata Dokter Edi nih. Nggih. Baik, terima kasih Dokter Edi. Nggih. Lanjut, untuk yang terakhir dari Dokter Ari sendiri, apa Iya, nih Dok Mbak. untuk pesan kepada masyarakat? Iya, jadi dua topik ini ya kaitannya dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini ya. Namanya juga atipikal ya. Jadi baru, ini juga baru gitu ya. Jadi kasus baru. Jadi pandemi kita sungguh beragam gitu ya. Dan jangan khawatir, nggak usah takut gitu ya. Karena kita semua akan terutama tenaga kesehatan, terutama yang paling garda terdepan, kita sedang dorong kembali gitu ya untuk menyemangati masyarakat supaya bisa melakukan upaya ya. Upaya apa? Jadi sehat itu kan harus upaya ya, sebagai upaya aktif ya, proaktif dari masyarakat untuk mengupayakan supaya tetap sehat ya, tadi ya, termasuk meningkatkan imunitas, bahagia gitu ya, kemudian tetap melakukan aktivitas ekonomi gitu ya. Dan kita tenaga kesehatan siap mendukung itu gitu ya, dengan melakukan booster ya, kemudian juga melakukan kewaspadaan terhadap anak-anak ya, anak-anak kita. Mari kita mulai menggiatkan lagi makanan sehat untuk anak-anak kita ya, itu yang penting mungkin ya. Dan juga kaitannya dengan ini, kewaspadaannya memang lagi naik nih gitu ya, karena tadi hospitalisasinya meningkat ya, khususnya untuk Omicron varian baru ini ya, XBB dan teman-temannya tadi. Nah, ini nanti harapannya kita bisa dorong lagi supaya boosternya betul-betul dilakukan ya. Booster pertama, dan ini sudah disiapkan tadi disampaikan Dr. Edi, booster kedua tahun depan. Jadi terus pokoknya dinikmati saja boosternya gitu ya. Dinikmati saja peningkatan imunitas kita gitu ya, sehingga kita semakin bahagia, semakin siap gitu ya, dan tentunya semakin maju harusnya ya, dari Amin. sisi sehat dan juga dari sisi ekonomi kita. Baik, Gitu ya, baik. terutama yang GGA ini tadi saya akan menggarisbawahi GGA, jangan banyak percaya hoax ya, termasuk COVID ini ya, termasuk imunitasnya. Kita Balkesmas wilayah Pati ya, UPT-nya Dinas Kesehatan itu sudah sangat siap ya, sangat siap, dan ini kita sudah mendapatkan amanah ya dari gubernur kita juga, Gubernur Jawa Tengah. Target adalah 100 dosis sampai akhir November ini ya, untuk booster ya dari kami, tambahan dari kita provinsi ya. Kabupaten kota akan kita rangkul kembali untuk mendorong masyarakat untuk melakukan booster ya. Dan juga tadi ada sedikit tadi kaitannya dengan Bian ya, Bian dan Kejar. Ini kita sekarang sedang sweeping lagi ya. Jadi yang imunisasi MR dan imunisasi dasar ini sedang kita dorong lagi untuk yang masih kelewat ya. Jadi anak-anak yang masih kelewat di daerah-daerah pelosok-pelosok ini kita cek lagi ya, 30 sampling tiap desa dari yang sudah 100% dilakukan Bian dan Kejar, malah justru itu. Karena ini cakupannya harus di atas 100%, targetnya sampai akhir tahun. Gitu Mbak Vivi, mudah-mudahan teman-teman ini tergugah juga, teman-teman kesehatan ya, dokter dan tenaga kesehatan kita juga semakin aware lagi kepada masyarakat. Oke. Luar biasa, itu tadi yang telah disampaikan ada Dokter Ari, Dokter Ri, dan Dokter Fahmi, sangat bermanfaat, dan harapannya kita semuanya semoga selalu sehat gitu ya, dokter ya. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Dan itu tadi pemirsa untuk program Bangga Jateng kali ini dengan tema tetap waspada COVID-19 dan gangguan ginjal pada anak. Gangguan ginjal akut pada anak, tadi sudah hadir ada Dr. Ari Wahyu Sasetyo, merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati, juga ada Dr. Isfandiar Fahmi, dokter spesialis anak dari RSUD RA Swondopati, dan Dr. Edi Mulyono, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD RAA Swondopati. Dan terima kasih pemirsa, dan Anda bisa menyaksikan tayangan Bangga Jateng ini dengan melalui TV digital atau melalui aplikasi JPM Stream dengan cara download melalui aplikasi Google Play Store. Nah, akhirnya saya Vivi Kusuma mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.